Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimahumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah itu qadirun, Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa, di mana pada kesempatan kali ini kita menyaksikan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya gerhana bulan. Maka gerhana bulan ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya liyukhawifal ibad, agar hamba-hambanya tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab antara matahari, bumi, dan bulan sedang berada dalam satu baris, satu jajar. Ketika salah satunya lepas dari perputarannya, maka satu sama lain akan bertabrakan, dan ketika itulah manusia akan hancur dan alam semesta ini akan hancur. Maka mensikapi tanda kekuasaan Allah ini tiada lain adalah harus dengan sikap yang akan bisa menambah keimanan dan amal soleh kita. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya yang namanya matahari dan bulan, ayatani min ayatillahi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layan kasipani li mautin ahadin wala li hayatihi, di mana kejadian gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak ada kaitan dengan matinya seseorang, tidak ada kaitan dengan lahirnya seseorang. Tetapi hendaklah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fa'idha ro'aitumuha, maka apabila kalian melihat kejadian gerhana tersebut, Fad'ullaha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fakabbiru, bertakbirlah kalian. Fasollu, maka sholatlah kalian. Watasodaku, dan bersedekahlah kalian. Maka kejadian luar biasa ini oleh Nabi dibimbing sedemikian rupa. Bertakbirlah, berdoalah, sholat gerhanalah, dan bersedekahlah. Tiada lain, hanya dengan cara inilah Allah akan ridho kepada kita semua, dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini akan menambah keimanan dan amal soleh yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan beramallah kalian, maka Allah, Rasul, dan orang mukmin akan menyaksikan amalan-amalan kalian. Satu kesalahan yang luar biasa, ketika yang seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, kita sikapi dengan iman, kita sikapi dengan ilmu, sehingga bertambahnya amal soleh. Ini malah disikapi dengan hal-hal yang berbau mistis, dengan hal-hal yang jauh dari ajaran Islam.
bahkan mendekati kepada yang namanya kemusyrikan. Maka tidak ada orang yang lebih rugi selain mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, bukannya bertambah keimanan mereka, tapi justru bertambahlah dosa dan kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah kata Imam Mujahid, makna dari ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun hadza wa'idun minallahi ta'ala. Ini adalah ancaman dari Allah Ta'ala lil mukhalifina awamirahu, bagi orang-orang yang mereka itu menentang perintah-perintah Allah, bi anna a'malahum satu rodu ala Allahi wa ala rasuli wa alal mu'minin, bahwasanya amalan-amalan mereka akan diperlihatkan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada seluruh orang mukmin. Dan satu aib bagi kita, ketika Allah menunjukkan tanda kekuasaannya, bukan bertambah keimanan, tapi justru bertambah kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti ketika Allah, Rasul, orang mukmin memperhatikan amalan-amalan kita, hal ini harus lebih menjadikan diri kita mawas diri bahwasanya binatang mati itu belatungan, tetapi berbeda dengan manusia. Mereka mati, maka mereka itu akan diperhitungkan amalan-amalan mereka. Terlebih lagi, jangankan nanti di akhirat, orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia pun menyaksikan amalan-amalan keturunannya yang masih hidup. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, inna a'malakum tu'radu ala aqraba.